Tahun lalu, waktu lu punya masalah karena ketahuan beli sinte, waduh, beli sinte, simpenan tempe, atau simpenan tante. Makanya kok Gio bisa kenal sama Nikmir nih beberapa tahun lalu. Nah, Ben tes kesehatan, Wendah tes kejiwaan, Gio tes apa? Tes zat adiktif gitu ya. Obrolan tentang Mamio dan Papio itu adalah pertanyaan yang disiapkan oleh tim dari acara TV yang ingin tahu tentang kebiasaan mereka hari-hari. Memang benar dia bilang, ada beberapa guidelines untuk talent kita itu memberikan pertanyaan. Tapi pertanyaan ya, bukan pernyataan ya. Ben Onsu ditetapkan menjadi tersangka. Nggak tersangka. Ya, yang penting kemarin aku support dia itu asas masalah keluarga. Membentak saya dengan nada tinggi gitu. Mungkin membentak, diam kamu, Wenda, diam. Wih. Parah banget guys, Ruben diduga penipu, CEO diduga pemakai, Sarwenda adalah pendusta. Waduh, ini kok makin ribet ini kasusnya. Nah, jadi kalian tahu nggak, kemarin itu heboh banget. Di mana Ruben ditetapkan menjadi tersangka kasus penipuan. Gak cuman itu, lawannya nih si CEO, waduh, Ciyayu ikut oyang, itu diduga juga sebagai pemakai dia guys. Waduh, pecandu nyinte dia guys. Nyimpen tempe dulu. Dan gak cuman itu, waduh, mahkota sang ratu, wai. Wendah itu diduga pendusta. Waduh, perempuan dusun Tangerang. Karena mengingkari hasil sidang ya, yang udah ditetapkan kemarin-kemarin. Kita lanjut, ini bagaimana pemberitaan yang heboh banget ya. Yang pertama kita harus memberitakan itu adalah CEO guys, dimana Nikmir, waduh, ratu nyinyir kita itu memberikan spill tipis-tipis dia itu kenal sama si Gio guys. Nah, dugaannya ya dari storynya Nikmir, dan gak cuman kenal, katanya kalau dari stories ini, wah, CEO jelas banget dia bilang, Giorgio Antonio, masih inget gak beberapa tahun lalu waktu lu punya masalah karena ketahuan beli sinte, waduh, beli sinte, simpenan tempe, atau simpenan tante. Lewat Instagram Kak Niki yang bantuin lu. Waktu itu lu sempat ketangkap di apartemen katanya. Kabur lewat tangga darurat, pergi ke Bandung. Akhirnya ketangkap lagi. 2 kali berarti ketangkap guys. Di saat itulah lagi dalam masalah, Kak Niki satu-satunya orang yang bantuin dan bahkan minjemin duit 200 jetong. Wah, 200 jetong. Kak Niki bantuin lu waktu lu lagi susah tanpa banyak pertimbangan. Jadi sekarang Kak Niki cuma minta satu hal, tolong hargai bantuan yang dulu pernah Kak Niki kasih dan selesaikan utang lu. Wah, berarti masih ngutang CEO guys. Kamu ingat nggak punya utang 200 juta? Kakak yang bantuin kamu dulu waktu kamu ketangkap beli sinte. Wah, jadi CEO apakah benar punya utang? Karena ini official dari Instagramnya Niki loh, dan tuduhannya nggak main-main ya, dugaan tuduhannya ya, beli sinte. Ya, berarti kan dia pecandu ya, perjaka cinta bekasan duda. Nah, apakah benar dia adalah mantan ataukah masih? Nggak tahu juga ya. Pemakai sinte, simpenan tempe, atau dia simpenan tante. Pertanyaannya kok Gio bisa kenal sama Nikmir nih beberapa tahun lalu. Nah, ini pertanyaan kita ya. Apakah memang ternyata tipe-tipe Gio ini adalah tipe-tipe yang lebih tua? Nah, ini pertanyaan kita nih. Atau yang tipe-tipe jendis? Nah, kalau memang mereka kenal, kan kita bertanya juga ya, apakah Nikmir ini sama Gio ini pernah ada hubungan sinte gitu, simpanan tante gitu. Ini pertanyaan kita semua ya gitu. Soalnya kan beberapa tahun lalu udah pasti Gio ini lebih ganteng daripada sekarang ya. Lebih gendeng belum tentu. Tapi lebih gendeng bisa juga ya kalau dia beneran nyinte ya, nyimpen tempe ya gitu. Ini pertanyaan kita semua. Kok kenal di mana beberapa tahun lalu sama Nikmir nih? Berarti hangoutnya kan hangout ya dunia gaul lah gitu. Ini ada story yang kedua, soalnya ada yang bilang nih, banyak yang nanya Gio atau CEO alias pacarnya Sarwenda. Gila, dia udah bold banget ya. Pacarnya Sarwenda itu ditangkap dan ditahan di mana? Biar nggak simpang siur dan nggak muncul berita dari berbagai versi, aku jawab sekalian. Gio ditangkap dan ditahan di Polda Metro Jaya. Jadi buat yang dari tadi penasaran, udah jelas ya informasinya. Nggak perlu lagi menerka-nerka ditangkap di mana atau bikin asumsi sendiri. Nah, itu pernyataan dari Instagramnya Nikmir gitu. Bagi yang nanya, kenapa Nikmir itu bisa pakai handphone? Nah, itu kan rahasia, guys. Rahasia umum. Rahasia yang dimana kita semua udah tahu. Udah pastilah handphone di
penjerong itu tidak disita ya. Kalau ada pelicinnya. Lulu. Rahasia apa? Itu kata rahasia umum, guys. Oh, ini membuat netizen jadi kaget ya. Nggak juga sih saya. Kayaknya memang udah curiga ya gitu. Tuh kan, kalau Nikmir aja nggak ditahan, pasti udah rame. Waduh, giliran bapaknya anak-anak disuruh tes kesehatan, pacar mamanya pengguna zat adiktif yang leluasa memberikan anaknya. Waduh, ini perlu dites kejiwaan emaknya. Bener juga. Ini kalau dugaan ini memang bener, di masa lalunya dia adalah seorang pecandu adiktif, atau di masa sekarang, nggak tahu juga ya. Coba dites, gitu. Oke, Ruben tes kesehatan, Wendah tes kejiwaan, Gio tes apa? Tes zat adiktif gitu ya. Semuanya tes biar adil lah gitu. Mana kira-kira kelemahan dari orang-orang ini kita tes semua, ya. Biar aman gitu, biar saling tes. Ada yang setuju nggak? Nah, pertanyaannya, apakah Wendah tahu kalau CEO ini dulunya diduga kenal Nikmir yang pertama ya, yang kedua dia diduga nyinte gitu, pernah ditangkap kepolisian. Nah, masalahnya Lisu cari-cari nih daftar narapidana ya gitu, nggak dapat guys gitu. Katanya sih di Polda Metro Jaya di websitenya nggak bisa dapat juga guys gitu. Website kita kan agak-agak wadidau gitu guys ya. Coba tolong teman-teman dari kepolisian kalau ada nama mantan napi, ada nama Gio nggak di sana? Nah, ini pertanyaan kita ya. Narkotika itu kriminal yang benar-benar dilarang loh. Jadi kalau ada orang yang berani speak up, apalagi di medsos, berarti omongannya nggak main-main. Apalagi ini Nikmir ya. Punya utang sama Nikmir, abis lu Gio. Nikmir kan orangnya ceplos ya. Sekarang bisa jadi kawan, besok bisa jadi lawan. Sekarang jadi lawan, besok bisa jadi kawan. Nah, Nikmir bahaya juga nih coy. Waduh. Lama-lama Wendah trauma nih sama 200 jetong. Gokil. Nah, kalau kita lihat ya memang dulu Nikmir waktu bebas tuh nih, lihat dia kan cantik juga ya. Mungkin ini kayak tipe-tipenya Gio juga ya. Rambutnya panjang gitu. Senyumnya manis. Masalahnya Nikmir kenapa baru inget utangnya Gio sekarang, nggak dari kemarin-kemarin keluar kartunya. Kan kita bisa cross check. Nikmir lupa ya Gio udah pernah minjem duit ya, belum dibayar balik ya. Waduh. Ini yang bikin kita kaget ya. Apalagi masalah Ruben jadi tersangka ya, itu kita urus belakangan guys, habis ini. Dan hebohnya lagi, selain ngomongin tentang masalah Gio yang diduga pecandu sinte, si benan tempe, heboh juga di mana kemarin yang Melanie Ricardo ini ribut sama Emma Mawaroka. Masalah dia nyuruh Onyo makan di luar, sedangkan Papi suruh makan di dalam. Waduh. Kali ini gitu aku melihat seorang Melanie Ricardo langsung berkomentar panjang di postingan yang bisa dilihat oleh banyak orang. Ya, gara-gara apa? Gara-gara kontennya Emma Waroka, iya kan? Yang apa sih? Coba kita lihat yang berikut. Lengkap guys. Iya. Wow. Makanan buat Papio. Makanan untuk Papio mana? Aduh, gue malu dengernya Mel. Awalnya di luar aja lah sekarang. Gede. Jangan lah. Satu juga. Nah ini lu aneh Mel, gue ngeliat lu ngomong Onyo suruh makan di luar nih aneh menurut gue. Karena Onyo tuh anak, notabene anak, ada ikatan hukumnya ya. Udah diadopsi secara resmi, udah jadi anaknya. Kok disuruh makan di luar yang anak, sementara yang laki masih belum ada ikatan apapun. Malah lu tanya makanan yang tuh laki mana? Bener sih, setuju sama Emma Waroka ya. Itu kok ini sakit hati lah, apalagi kan ini anak ya. Dia tahu dia tuh anak, bukan anak kandung ya. Nanti apalagi dia dengar sekarang omongannya Melanie, ternyata temennya mama aja nyuruh aku makan di luar. Waduh, lebih parah dari pembokat aku nih. Nah, sedih juga jadi Onyo ya, apa-apa dia anak tirikan gitu. Apa mungkin kemarin Melanie ngira karena steak ini mahal, Onyo jangan suruh makan di dalam lah. Makan di luar aja udah steak ini mahal, cuman orang-orang tertentu yang boleh makan. Apa seperti itu ya nih pertanyaan kita ya. Tapi ada statementnya Melanie Ricardo ya. Nah, ini yang dia bilang tentang kenapa dia mengusir Onyo makan di rumah Wendah, guys. Emma Waroka Official, gue nggak pernah nyenggol kau ya. Tapi karena kau udah buat VT spesial buat aku jawab. Yang aneh itu kau. Obrolan tentang Mamio dan Papio itu adalah pertanyaan yang disiapkan oleh tim dari acara TV yang ingin tahu tentang kebiasaan mereka hari-hari di saat break live berdua. Itu gue lagi syuting program TV, ada tim kreatif yang membantu pertanyaan-pertanyaan. Gue bukan lagi live TikTok kayak kau. Kau loh ya, kau. Bukan ngarang bebas sendiri.
ada panduan. Pernah shoot TV kan? Paham guidance? Atau udah kelamaan nongkrong di rumah sambil bikin VT nyenggol orang-orang katanya gitu sambil ketawa. Oh, Let's Go juga bekerja di TV guys sebagai senior jabatannya rahasia ya. Dan ini memang benar dia bilang ada beberapa guidelines untuk talent kita itu memberikan pertanyaan. Tapi pertanyaan ya, bukan pernyataan ya. Kalau pertanyaan kan ini katanya Papio udah makan steak ya, suka makan steak gitu. Bener nggak? Itu pertanyaan. Jadi dikasih tahu kan, oh ini steaknya, mana steaknya? Oh ini. Oh suruh makan di luar aja deh. Nah itu pernyataan, bukan pertanyaan. Dan nggak mungkin kita sebagai director ya, atau produser, atau flow director, atau kru yang kerja di sana memberikan jokes, Onyo suruh makan di luar. Memberikan guideline, coba tanya stick terus abis itu suruh Onyo makan di luar gitu. Nggak mungkin guys. Pertanyaan yang kita akan berikan atau bantu kepada talent kita adalah masalah pertanyaan, bukan pernyataan. Statement tentang Onyo jelas itu statement bercanda, bukan statement Oh, bercanda. serius. Ngomong aja sambil bercanda, jangan kompor kau katanya gitu. Oh, katanya bercanda guys. Jadi statementnya nyuruh Onyo makan di luar itu bercanda. Bercanda itu kan formulanya apa? Dibilang bercanda. Itu kan harus lucu ya. Tapi yang ketawa lu doang. Berarti itu bercandaan yang apa? Yang nggak lucu. Nah, seharusnya kebalik. Lu harusnya bercanda. Wah, kenapa Papio makan di rumah ini mulu? Kagak punya rumah dia. Suruh dia makan di luar. Udah gede juga. Harusnya itu bercanda. Nah, bener gitu. Atau lu bercandanya gini. Ya, Papio makan di sini makan steak mulu. Jatah Onyo diambil juga nih pasti. Gitu, canda gitu. Dengar kayak gini kan juga sakit hati. Itu temen lu juga lo, Mel. Ya, reaksi netizen sekarang ya lu bisa lihat bahwa itu bukan bercanda yang lucu gitu. Yang lucu harusnya bercandaannya Papio makan di sini mulu. Dia nggak tahu nih rumah mantan suami lu. Numpang mulu dia makan di sini ya. Gitu. Itu lucu. Nah, gimana menurut kalian guys? Dan masalah kita lanjut. Nah, tadi Ruben apa nih? Tadi Gio, nah dugaannya adalah pecandu gitu. Perjaka cinta mantan duda. Sekarang dugaan Ruben yang adalah penipuan gitu, penipu guys. Nah, nanti abis ini kita bahas masalah Wendah yang pendusta guys, perempuan dusun Tangerang. Kita lihat dulu masalah Ruben dulu guys. Ruben Onsu ditetapkan menjadi tersangka. Tersangka. Ya, yang penting kemarin aku support dia itu asas masalah keluarga. Kalau itu urusan di luar itu, ya. Masalah investasi itu pun juga masih zaman-zaman masih endah, ya. Jadi nggak peduli, yang penting aku support Ruben, ya. Jadi pada intinya masalah keluarga kemarin itu memang salah si Endah. Jadi kalau ini kan di luar kasus itu, di luar. Jadi kau fans Endah jangan sok-sok. Tetap ya junjungan kalian itu iblis. Jadi masalah penipuan itu banyak dari pihak Ruben. Oh nggak peduli, pokoknya kan kita kan mau perangin masalah si Wendah aja ya sama si Ruben gitu. Masalah penipuan ya itu udah lama nih. Karena kalau kronologi singkatnya kalau kalian tahu, ini Ruben ini dugaan kasus penipuan. Karena di tanggal 22 Agustus 2025 ini laporannya nih dibuat di Polres Metro Jaya. Nah, pelapornya atau korbannya berinisial itu DM. Nah, ini awalnya ya ini kita pakai bahasa bayi aja ya, biasa. Ini kan Ruben kan orang jualan gitu. Dikasihlah investasi. Jeng apa nih? Apa cowok ya gitu. Jeng atau bro gitu. Mau nggak investasi sama usaha aku gitu. Tanam modal aja. Nanti kalau udah jatuh tempo, modal yang kamu dapat aku balikin plus keuntungan yang bakal dikasih gitu. Jadi si korban ini berinisial DM ini memberikanlah sejumlah uang kepada Ruben gitu. Dengan berharap ada keuntungan di sana. Tapi pas jatuh tempo, keuntungan yang dijanjikan itu belum diterima dan modal tidak dikembalikan. Nah, akhirnya korban melaporkan kejadian ini. Nah, jadi di tanggal 25 April 2026 kemarin, perkaranya ditingkatkan dari tahap penyelidikan tahap ke penyidikan karena ada 6 saksi di sana yang diperiksa termasuk saksi ahli. Jadi akhirnya di bulan Agustus sekarang tanggal 20 polisi menggelar perkara dan menetapkan Ruben menjadi tersangka penipuan. Pasal yang ditetapkan adalah 378 KUHP tentang penipuan dan 372 KUHP tentang penggelapan dana. Ancaman maksimal 4 tahun penjara gitu. Tapi ingat ya, status tersangka ini bukan berarti dia bersalah, prosesnya masih perlu penyelidikan untuk pembuktian dan masih berlanjut. Dan kemarin Wendah buat story juga
nih yang dia bilang beberapa waktu belakangan beredar informasi tentang jalannya mediasi kemarin yang dia teriak-teriak gitu ya, yang nunjuk-nunjuk. Bayangkan Pak Minola punya anak perempuan, tolong dibayangkan dulu ya. Harusnya Pak Minola gini, saya bayangkan saya punya anak perempuan, saya tidak bisa membayangkan saya punya istri seperti Anda yang marah-marah itu, serem, takut, ya, seperti itu ya. Yang tidak sesuai sepenuhnya fakta yang sebenarnya terjadi gitu. Karena itu Wendah katanya ingin meluruskan masalah kesalahpahaman ini. Katanya terkait mediasi, pernyataan kuasa hukum yang memberikan pernyataan bahwa saya marah-marah, nunjuk-nunjuk hingga berdiri. Itu katanya guys. Itu tidak benar. Yang terjadi adalah saya merespon pernyataan pihak penggugat yang tidak sesuai fakta, khususnya mengenai anak-anak. Guys, justru dalam proses tersebut, salah satu anggota tim pengacara pihak penggugat yang membentak saya. Oh, dibentaknya guys. Diam kamu, Wendah. Ini masalah persidangan, bukan masalah perasaan. Seperti itu ya. Nah, membentak saya dengan nada tinggi gitu. Mungkin membentak, diam kamu, Wendah, diam. Nadanya tinggi gitu. Sebagai seorang ibu, wajar saya tidak bisa tinggal diam ketika fakta tentang anak-anak disampaikan keliru di hadapan mediator. Saya hadir bukan untuk berkonflik, melainkan dengan itikat baik guna menjalankan mediasi dari proses persidangan. Nah, kalau kita lihat dari pause dulu, kita lihat dari statementnya Wendah ini, dan kita lihat dari jejak digital, dan kita lihat dari sifatnya kira-kira yang mana yang teriak. Apakah Bang Minola pernah lihat Anda teriak-teriak dengan nada tinggi? Nah, tapi pernahkah kita melihat Wendah teriak dengan nada tinggi? Nah, itu pertanyaan kita semua ya. Nah, dia bilang juga terkait bertemu anak, saya nggak pernah nih, tidak akan pernah menghalangi anak untuk bertemu ayahnya karena itu adalah hak mereka. Waduh, tapi saya memberikan syarat yang mustahil dipenuhi. Seperti itu ya, ini pertanyaan kita ya. Yang saya sampaikan semata-mata bentuk kepedulian wajar seorang ibu untuk memastikan kenyamanan dan kesehatan anak-anak dimanapun dengan siapapun mereka berada. Wah, ini guys, dia bilang memastikan kenyamanan dan kesehatan anak. Kepedulian wajar katanya guys. Menurut kita semua yang disampaikan atau syarat-syarat dari Wendah itu kepada Ruben itu adalah syarat yang tidak wajar. Itu seperti Roro Jonggrang minta 1000 candi. Itu tidak wajar dalam semalam gitu. Waduh. Menurut kita ya sebagai orang normal gitu, sebagai orang biasa gitu. Mungkin Wendah orangnya orang luar biasa gitu. Ya, dengan membawa hasil pemeriksaan kesehatan sebagai bentuk komitmen nyata. Wah, meskipun hal yang sama belum dilakukan oleh pihak penggugat, ke depan saya berharap kita bisa menemukan titik terang demi kepentingan anak-anak. Nah, di sini dia juga bilang, jadi Ruben ini harus bawa hasil pemeriksaan kesehatan. Tiap ketemu anaknya, Ruben harus kasih setor ini. Wih, ini papa sehat ya, ini ya anak-anak. Boleh main sama papa kok, ini papa sehat gitu. Apa gitu? Apa tiap ketemu anak? Kan ketemu anak seminggu 2 kali, 3 kali ya. Tiap minggu Ruben harus kasih pemeriksaan kesehatan. Tiap minggu Ruben harus medical check up. Wah, kor dong tiap minggu medical check up. Kalau gitu Ruben juga harus berusaha atau memberikan syarat tiap minggu emaknya juga harus disuruh tes kejiwaan. Sehat nggak jiwa emaknya nih? Nyuruh bapak dari anak-anaknya sendiri kasih tes kesehatan tiap minggu, tiap ketemu. Nah, apakah seperti itu? Ini pertanyaan kita semua, guys. Terkait transparansi pengeluaran biaya anak, saya sama sekali tidak keberatan dan sangat terbuka karena tidak ada hal yang perlu ditutup-tutupi. Seluruh pengeluaran dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada pihak-pihak secara hukum berwenang yang meminta dan menerimanya. Saya menjalani proses ini dengan keyakinan penuh pada kebenaran, keadilan, serta masa depan anak-anak saya. Terima kasih sebesar-besarnya, gitu katanya guys. Salam hangat Sarwendah. Waduh. Pernyataan Sarwendah ini banyak orang yang dugaannya ya gitu tidak percaya apa yang disematkan oleh Wendah ini. Terus dia juga bilang, saya nggak pernah menghalangi anak-anak ketemu. Tapi syaratnya itu syarat Roro Jonggrang kayaknya ya. Bapaknya suruh tes kesehatan, ya dugaan syaratnya adalah bapaknya suruh tes kesehatan tiap ketemu anaknya kasih surat kesehatan. Itu kan, waduh, itu kan syarat Roro Jonggrang guys. Selalu bilang demi kepentingan anak-anak. Kalau kita tanya ke anak-anaknya, Tania, kalau boleh ditanya nih, kalau kalian mau ketemu ayah, ada nggak syarat dari kalian untuk ayah bisa ketemu kalian? Nah, mungkin syaratnya beli mainan doang. Berarti kan ini demi apa? Demi kepentingan siapa? Demi keinginan emaknya dong. Nah, masalahnya Wendah ini kan juga punya bapak ya. Bapaknya Wendah sudah meninggal dunia gitu.
Bayangkan bapaknya Wendah sakit. Terus mamahnya Wendah nggak ngasih Wendah jenguk bapaknya dengan alasan sakit. Nggak mungkin Wendah mau kan? Yang namanya orang tua sendiri. Malah saat papa kita sakit, saat itulah kita sebagai anak yang harus terus-terusan jenguk ke bapaknya. Mau kita tertular kek, mau kita nggak tertular kek, bodoh amat. Yang penting saya mau di sebelah papa saya. Itu kalau Let's Go. Let's Go sebagai anak ya. Apapun penyakit orang tua Let's Go, mau dia COVID, mau dia kanker, mau dia HIV, bahkan di saat terendahnya orang tua Let's Go, di sanalah Let's Go yang akan ketemu, dekat, peluk orang tua Let's Go. Let's Go ketularan nggak apa-apa. Yang penting Let's Go ada di saat-saat orang tua Let's Go terpuruk. Let's Go yakin kalian semua yang otaknya normal dan waras, nah, sebagai anak, pasti akan melakukan hal yang sama dengan yang Let's Go lakukan. Benar nggak? Berarti yang harus dites kejiwaannya siapa nih? Memang Ruben harus dites kesehatan, ini bilang. Wenda harus dites kejiwaan. Nah, Gio harus dites kecanduan. Nah, ini semuanya tes semua nih. Biar adil. Gimana? Itu dia video yang bisa saya sampaikan, guys. Kalau kalian suka dengan video ini dan ingin memberikan support lebih, ada link sawer di bawah atau dari super tank aja. Ayo, sawer. Nanti kita bacain, guys, gitu. Thank you banget buat teman yang udah support Let's Go. Kita ketemu lagi di video berikutnya, guys ya. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.